Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku seiman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, The Best Quotes Ulama akan mengisahkan salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijauhi wanita dunia, tapi diperebutkan para bidadari surga. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share ke saudara-saudara kita yang lain. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari surga. Namanya adalah Zaid radhiyallahu anhu, dan beliau dipanggil oleh orang-orang dengan nama panggilan Julaibib. Orang-orang memanggil dengan nama Julaibib karena ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Adapun Zaid sendiri hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Zaid radhiyallahu anhu. Bagi masyarakat Yastrib, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Zaid yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barza, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Zaid, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Zaid kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak ada satu makhluk pun bisa menghalanginya. Zaid menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Zaid yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. "Zaid," begitu lembut baginda SAW memanggil, "Tidakkah engkau menikah?" Tanya Rasulullah, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Kata Zaid sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Zaid. Namun hari berikutnya, ketika bertemu dengan Zaid, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama. "Zaid, tidakkah engkau mau menikah?" Dan Zaid menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu dan begitu, 3 kali, 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW kemudian meminta salah seorang sahabat yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Zulfa binti Sa'id. Zulfa binti Sa'id adalah putri seorang bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya dan Zulfa adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik. Surat itu kemudian dibawa ke rumahnya oleh Zaid. Surat Rasulullah itu kemudian dibawa ke rumah Sa'id, orang tua Zulfa. Tiba di rumah Sa'id, ternyata ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Zaid kemudian mengucapkan salam dan hendak menyerahkan surat tersebut. Ia diterima di depan rumah oleh Sa'id.
Zaid berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah SAW yang mulia untuk diberikan untukmu, saudaraku." Said menerima surat itu dan berkata, "Ini merupakan kehormatan untukku." Said kemudian membuka surat itu dan membacanya. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan olehnya ketika membaca surat dari Rasulullah. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab. Secara turun-temurun, sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Orang yang kaya juga seharusnya menikah dengan orang yang kaya. Tradisi ini untuk mengusahakan pernikahan yang sekutu. Sepadan seorang suami dengan istrinya dalam agama, kedudukan, pendidikan, kekayaan, dan sebagainya. Bertanyalah Said kepada Zaid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Ia menjawab pertanyaan Said dengan pertanyaan juga, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" kata Zaid radhiyallahu anhu. Suasana antara Said dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut, muncul Zulfa yang keluar dari dalam rumah. Zulfa berkata, "Wahai ayah, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dahulu?" Said menjawab pertanyaan Zulfa, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamar engkau. Ia melamarmu untuk menjadi istrinya." Zulfa kemudian melihat ke arahnya. Ia kemudian menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, dan semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau, ayah." Said kemudian menoleh kepadanya. Ia berkata, "Wahai saudaraku, kau sendiri telah mengetahui bahwa anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalangi, sampaikan pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Zulfa yang mendengar nama Rasulullah disebut kemudian menghentikan tangisnya. Ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasul?" Said menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Mendengar jawaban sang ayah, Zulfa kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal karena telah lancang menolak perintah Rasulullah SAW. Zulfa kemudian berkata, "Wahai ayah, apakah engkau hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata Zulfa. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban Zulfa, Zaid merasa bahagia tidak terkira. Ia kemudian mohon diri untuk pulang menuju masjid. Setibanya di masjid, Zaid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Ternyata Rasulullah melihat dirinya yang tampak sedang bahagia. Baginda tersenyum dan bertanya, "Bagaimana Zaid?" Zaid menjawab, "Alhamdulillah saya diterima ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu sudah memiliki persiapan?" Zaid tampak lesu mendengar pertanyaan Rasulullah. Jawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa." Ia kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabat Rasulullah itu, Zaid menerima cukup banyak uang untuk persiapan pernikahan. Ia kemudian menuju pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahannya. Saat Zaid sibuk mempersiapkan pernikahannya, ternyata situasi genting sedang terjadi. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berperang melawan orang kafir yang mengancam Islam. Zaid yang tiba di masjid merasa terkejut. Dilihatnya kaum muslimin berkumpul dan bersiap dengan senjata yang lengkap. Ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Ada apakah ini?" Para sahabat menjawab, "Wahai Zaid, hari ini orang kafir akan menyerang kita. Apakah kamu belum tahu?" Mendengar jawaban para sahabat, Zaid beristighfar. Ia kemudian berniat menjual perlengkapan pernikahan untuk dibelikan kuda yang terbaik. Para sahabat terkejut dengan rencana Zaid. "Wahai Zaid, esok engkau akan menikah.
apakah engkau masih hendak berperang?" Ia menyangkal hal tersebut. Ia tetap ingin berperang dan menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Dengan tekad yang bulat, Zaid maju ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut, ia memperoleh syahid. Saat disyahid di medan perang, Rasulullah SAW begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Rasulullah bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak para sahabat menjawab. Sepertinya Zaid memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Rasulullah SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Zaid," kata Rasulullah. Para sahabat tersadar dan berkata, "Carilah Julaibib." Maka Zaid yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Zaid. Baginda mensolatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Para sahabat menitikkan air mata mendengar doa Rasulullah SAW. Demikian juga Zulfa. Ia berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak." Demikian kisah Zaid yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun, bidadari surga berebut menginginkan sosok Zaid. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.